Bismillahirrahmanirrahim. Rubama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Wa rubama qadu alaika bidambi fakana sababan fil wusul. Wah, jadi wali deh ya. Terkadang Allah membuka padamu pintu ketaatan, tapi Allah tidak membuka terhadapmu pintu diterimanya amal. Koyoke amal dibuka nih lawang amal tok, tapi tidak dibuka lawang keterima. Hati-hati loh ya. Jadi ada sihah, ada qabul, ada babul amal, ada babul qabul. Pintu amal, pintu qabul. Jadi orang yang tidak ditakdir amal banyak, orang yang ditakdir bisa amal sudah sedikit. Ditakdir amal itu yang lebih sedikit lagi, ditakdir diterima amalnya. Allah. Oh no. Hati-hati, ngamal tapi ternyata gur oleh kesel, capek, tidak ada apa-apanya. Oleh hati kita tidak ikhlas. Kita ingin dipuji orang oleh gaya. Hati-hati. Ben didelok. Siapa jenenge? Arek wedok. Ben dilihat sama siapa di arek wedok sing gampang ndelokan arek nang jaba-jaba ya, Bang. Jadi hati-hati. Masya Allah. Ngoten. Kenapa di situ masih banyak afatil qadhiqah fil ikhlas? Bahaya-bahaya yang merusak keikhlasan. Angel ya. Angel berai, angel. Tapi ya jangan takut nanti hendak ikhlas tak ndak ngamal saja, ya itu sudah rusak di awal. Yang ngamal sambil dibenahi, belajar ngamal. Jangan sampai malah goro-goro takut ndak ikhlas malah ndak ngamal. Yang wali-wali itu ya awalnya ya belajar. Saya itu juga tidak tahu ikhlas apa enggak, penting ngamal. Mungkin di antara salah satu ada yang pas ikhlas, yaitu mudah-mudahan bisa menarik yang lain. Pokoknya ngamal. Tapi ya banyak tidak ikhlas ya. Intinya apa? Pengajian, ya bismillah dakwah itu aja. Apa itu? Ngaji lewat YouTube, ngaji lewat apa? Audio ya. Pengen terkenal, pengen viral, pengen tidak tahu saya. Mudah-mudahan di antara satu kalimat dua kalimat ada yang niat untuk saya sendiri ya, mudah-mudahan itu yang bersamaan dengan ikhlas. Bahkan ada kadang Allah membuka pintu maksiat padamu, pintu dosanya padamu, tapi ternyata menjadikan itu sebuah wusul, menjadikan pintu kamu sampai kepada Allah. Malu pada Allah. Ya Allah, kelingan dosa. Ya Allah, kayak ngono kok tak lakoni, ya Allah, malu. Ya Allah, kayak gitu kok tak lakoni, malu. Ya Allah, izin. Ya kan, itu malah kadang maksiat yang membawa hikmah, maksiat yang membawa hidayah. Tapi ojo terus sampean nanti maksiat. Ben garai tobat, ben garai cedak ya. Kalau sampai gitu, kalau ndak gitu. Ya penting semua dari Allah. Jalani. Kalau dosa segera tobat. Supaya di balik dosa kita masih punya harapan taubat dan bertemu Allah di pintu taubat. Amal terus dijaga supaya tidak kita malah terampok oleh amal, tidak melihat Allah, aku.
Kata Gus Bahak, kadang dulu belum jadi apa-apa malah rendah hati. Masih jadi orang biasa, dia enjoy, sadar kalau dia manusia. Tapi setelah naik status sosialnya, sudah dikiai, lek gak ning ngarepmu. Lek gak dilem ndak mau seneng. Nah, itu malah rusak nanti status sosialnya, malah menurunkan status kehambaannya. Dadi apa ae pokok hamba Allah. Dadi apa ae hamba Allah. Dadi apa ae umat Rasulullah. Ngono. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ditandani ya ben gak dadi wong sing keliru. Ben gak dadi wong sing rusak. Kenapa? Karena taat itu kadang bersama dengan itu afatul qadirah bil ikhlas. Bahaya yang merusak keikhlasan. Seperti ujub. Ujub itu apa tadi? Ujub itu ra'yul amal shadirotan an nafsi. Melihat amal muncul dari dirinya. Paham ya? Jadi i'tiqadul amal shadirotan an nafsi. Mengiktikadkan amal muncul dari kita. Kan ya kita yang melakukan pertolongan Allah. Obatnya ujub itu apa? Semuanya pertolongan Allah, anugerah Allah, kehendak Allah. Kalau kita bisa mengalahkan ujub dengan menampilkan ini adalah peran Allah, ini adalah kehendak Allah, ini adalah murni semata-mata anugerah Allah, lah situ amal kita baru membuka qabul. Amal kita menyampaikan pada pintu Allah. Kalau masih dihalangi oleh nafsu ujub, apa mang i'tiqadul amal shadirotan an nafsi, mengiktikadkan amal itu keluar dari aku, ya, habis. Amalnya berarti menjadi penghalang hatinya. Amal kan lahir, jadi menjadi penghalang perjalanan spiritualnya. Jan. Tapi la Allah habis. Sering dikir itu. Banyak sekali berarti orang amal itu. Pemana sing nang dunia maya itu, kabeh royokan aku yo. Kabeh royokan aku. Padha-padha parihin ya. Ngoten. Terus apa? Kadang, nah ini yang banyak terjadi. Mencaci orang yang tidak selevel dengannya. Jangankan orang tidak beramal, orang beramal tidak sama dengan dia saja, beda pandang, sudah dicaci, disalahkan, diremehkan, dihina-hina. Wah, jasa ini repot. Sehingga ada istilah satu mengatakan liberal, satu mengatakan radikal. Yang katakan ikhtikar man lam ya'mal bimislih, merendahkan orang yang tidak beramal seperti dia. Koyok keliru kabeh. Padahal ternyata saking beda pandang. Kadang apa? Terlalu sempit wawasannya, kurang piknik terus Gusmus. Terlalu sempit wawasannya, terlalu sempit ilmunya. Wahabi itu haram, ziarah kubur haram, karena tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Bahasa ditutupi hadisnya, yang dimaksud itu tabarruk. Kalau ziarahnya berarti kalau ada hadisnya tidak apa-apa. Malah berkahnya wali itu. Masa yang memasukkan surga wali, yang mengeluarkan dari neraka wali. Kalau ziarah tidak apa-apa, ada hadisnya. Yang tidak boleh itu tabarruk, malah berkah wali. Ditutupi dalilnya. Bingung mana? Ternyata yang sering kaku itu bukan karena syariat, karena cepatnya pikiran, karena sempitnya wawasan. Ya Allah. Jadi jangan ihtiqaruman lam yaf'ala, menghina orang yang tidak beramal itu.
itu malah menjadi hijab. Mani'un min qabul, malah menjadi pencegah dari diterimanya amal itu sendiri. Awas ya, beramal yang mengaku itu milik saya atau beramal yang merendahkan orang yang tidak beramal seperti dia, itu malah menjadi sababun limani'il qabul, sebab tercegahnya diterima amalnya dia sendiri. Banyak apa enggak? Banyak. Sitoke wah kafir, komunis, sitoke katrun, sitoke apa maneh? Cebong, sitoke ngelokne maneh PKI. Alas ya Allah. Mbah wis sing paling penak awake dijaga dhewe-dhewe ya ning ndi sampean hidup di mana saja wis dijaga awake dhewe-dhewe. Gak usah ngurusi wong, ngaji wis ngaji. Ngaten biar tidak menjadi manek liqabuli ngamal. Tidak menjadi pencegah terterima amal. Anguran dosa yang menjadi sabab lil wusul, dosa yang menjadikan kita takut, dosa yang menjadikan kita taubat, dosa yang menjadikan kita introspeksi, ekstrospeksi dan sebagainya. Masya Allah. Itu malah baik. Baik. Kita menjadikan iltija, ngungsi nang Allah. Iktidar, jauh ngapura tok nang Allah. Jauh ngapura tok nang Allah. Malah menjadi ikhtiqaru nafsi, menghina dirinya sendiri, merasa jelek, terus melihat orang lain baik semua, melihat Allah Maha Besar yang betul-betul diharap ampunannya, itu bagus. Lah, gak apa-apa wis saya harapan. Mus, dosamu mbiyen apaan mus? Eling-eling mus. Dibuat alat untuk iltija, ngungsi nang Allah. Ihtiqaru nafsi, menghina diri sendiri. Eling-eling. Dosamu apa, Dik? Eling-eling, Ma, dosamu apa, Ma? Akeh mah ya ngapusi bapake, ra urunan njaluk urunan kadang. Apa maneh? Ngapusi apa? Alah pirang-pirang wong aku dosaku sak rata-rata tok. Istiqaru nafsi, ya Allah, izin. Kadang ada dosa yang sangat dramatis, kurang sak langkah sudah melakukan hal yang sangat keji. Iku dike tangyang-yang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Untung ada hidayahmu ya Allah. Untung ada pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, betul-betul kita mayahdillah falamudillalah. Orang yang masih diberikan hidayah oleh Allah, ndilalah diselamatke. Iya ora? Boleh sampean ndek cerita ora lek aku kathah cerita-cerita ngono. Jan mayahdillah falamudillalah. Jan ngono wis. Jan kae. Kamestine kabeh ya duwe cerita-cerita. Lah itu jadikan apa iltija, ngungsi nang Allah. Jadikan alatun lil istighfari nafsi, alat untuk menghina diri. Nah. Jadikan apa maneh? Alatun untuk iktidar, njak syukur nang Allah. Akhirnya dia sibuk dengan dirinya, ndak repot mbek orang lain. Orang sekarang itu kan sebaliknya. Sibuk mbek dosane orang lain, salah orang lain yang belum tentu salah, sampai lupa, ndak ingat, sampai ndak tahu dengan salah dhewe. Salah sak gunung, mbek salah temene sak glogot, kelingan tek si kancane. Astagfirullahaladzim. Iktidar saja. Oh, Masya Allah. Paling ra ngaji wong-wong kok sing jan tukaran tok ya paling gak tau ngaji hikam. Gak tau ngaji hikam, ngajine YouTube apa video pedotan wong jakae pinter medhoti video-video. Video pedotan sing dadi ya ada sing tepak kereng-kereng tok. Gak delok asli. Kula Mas yo dulinan YouTube judul barang tak usahane gak ngapusi nemen-nemen.
Walaupun settingannya ya mesti masuk dunia entertainment ya kudu settingan kabeh. Wingi ku sing pas sapa arek Jawa Barat ya. Fatkur. Iku judulnya maunya apa tak kayak ngene. Anak kecil ini menangis melihat Habib Bahar berantem dengan TNI. Ora berantem kok berantem. Lah nang sing liyane kan ngawur lek nggae judul. Habib Bahar sampai apa kok digambarne ndelosor-ndelosor. Padahal digoleki sampai entek. Ya kok gak enek sing ndelosor. Ngapusi, penipu. Jangan ya dirinan ya. Kepengen enek view-ne apa yang nonton sampai tibake awake wong sirahe dipasang sirahe ya Allah kaya ngene iki. Dicewekeli bener enek blas nang jerone. Yang dicekeli. Yang diantem sampai ndelosor-ndelosor sing diopo jare. Tetap seandainya dihabisi, dihajar, itu lah aku ya bahasa balaghah, diajar dengan ilmiah, diajar dengan kata-kata, diajar dengan apa debat. Nek sing liyane wis sampai nemen. Dinteni sampai entek lho kok gak nyenggol balas. Anak sing dipotong. Sing aku nggawe Sunan Kalijaga iku kan tibake arek-arek dipotong. Firanda itu kan ngomongnya genah. Ada pertanyaan bagaimana dengan Wali Songo zaman. Saya tidak tahu, saya tidak paham dengan Wali Songo. Tapi kok sampai Sunan Kalijaga itu katanya tidak sholat, gitu. Kalau sampai Sunan Kalijaga waktu mau jadi tidak sholat, ya berarti walinya setan. Runtutannya baik, tapi dipotong Sunan Kalijaga karena tidak sholat walinya setan. Jadi kalau sampai Sunan Kalijaga itu waktu itu tidak sholat, berarti ya keliru walinya setan. Gitu bener aslinya tidak delok lho. Wis dadi dek iku. Kurang ajar Wahabi mengatakan Sunan Kalijaga walinya setan. Delok asline gak ngomong ngono arek iki bae. Kalau sampai Sunan Kalijaga itu tidak sholat berarti pedhot mbek arek-arek. Tek langsung Sunan Kalijaga itu walinya setan. Wis kene siap-siap latih gelut. Delok asline lho. Gak wis gawe dhewe ae. Sunan Kalijaga itu begini. Oh alhamdulillah saiki viral itu. Videoku Sunan Kalijaga itu viral trending itu. Ana apa maneh kok akeh pedotan-pedotan. Hati-hati jangan gampang ngaji nang YouTube. Orang berkepentingan semua itu. Jarang sing ikhlas. Tak kira sing ikhlas Gus Bahak tok iku nang YouTube. Gus Bahak iku ikhlas, sing ngurusi videone Gus Bahak ya gandeng wis gak ikhlas pisan. Tugel-tugel kalimatnya. Ngaji ya hikam, ya ikhya, minajul abidin lek urusan hati, fikih ya kudu sampai khatam minimal bajuri, batul qori, batul muin, tau buka batul wahab, fikih. Kadang aku izin ya, Masya Allah, malu aku. Saya dikasih kalender pondok besar sama konco. Pengasuhan dan sudah banyak. Kajian pengasuh A, kitab apa Al-Um, Ikhya, Fathul Wahab, pengasuh satu. Yang satunya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Aduh, koyo ngene iki. Awake hikam ya pedotan, ya pedotan ngajine karo ndelosan ngono wis. Ya berarti kreatif itu ya penting, tapi lek kreatif nemen iku ngapusi. Astagfirullahaladzim. Wes, yang penting apa rek? Kalau sampai kita sudah pernah terjebak dengan maksiat, jadikan maksiat itu alat untuk iltija, alat untuk deble-deble nang Allah, alat untuk iktidar terus jauh sepuro nang Gusti Allah, alat untuk ihtiqori nafsi, alat untuk menghina diri sendiri. Sampeyan tahu maksiat ya? Nate ya. Masa iya tahu maksiat? Biyen nate pernah maksiat juga. Oh ya bodoh. Ya,
Iki kan ada ilmunya. Sampeyan tahu kah maksiat kah? Sing ngisin lek kelingan tahu kah? Cara maksiat ya Allah ge opo aku ngene. Aja mbok omongne ka dieling-eling dhewe, tahu kah? Kate mantuk wedi saking teko gedene berarti. Gak mantukmu ya maksiat pisan kah? Lek aku mbok takoni tahu ngono kah? Tahu. Wah aku ancen ya mbuh biyen nang Bali. Jenenge nang Bali rek. Pak Rohim itu mbiyen bandarane itu, bandar judi itu. Sekolahane gludak wis ngendi. Sing mengundi nasib mbek apa angka itu. Tapi ya piye jane perjalanan hidup. Ya lah sing penting dadi wali jenengan Kalijaga maune ya brandal kok. Sik iso wis dadi kan tambah cedhek ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah isin. Kadang enek sing ndau wablek. Turu karo mbak misanane, sik cilike padahal wis balik. Jerene aku gak iso turu, aku tak turu mbek mbak barang. Akhire mbake turu, kene etok-etok numpang tangan, kene etok-etok sak umpama. Naudzubillahi min dzalik. Taubat astagfirullahaladzim. Ayo iltija, ihtiqari nafsi, iktidar, astagfirullahaladzim. Satu kata, tiganya dapat. Astagfirullahaladzim, dibeli-beli Allah. Ihtiqari nafsi, merasa hina-hina. Terus iktidar jak 10, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.